Jokowi, pemenuhan rencana strategis pertahanan 2020 hingga 2024 disesuaikan dengan anggaran negara. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan senantiasa memenuhi standar kekuatan pokok minimum atau minimum essential force. Rencana strategis 2020 hingga 2024 di bidang pertahanan. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemenuhan tersebut akan disesuaikan dengan anggaran negara. Jokowi menyampaikan hal itu seusai menyaksikan secara langsung acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Panglima TNI Laksmana Yudo Margono di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki, tapi kita memang ingin berusaha agar terpenuhi, kata Jokowi. Pesawat C-130J-30 Super Hercules itu dipesan dari perusahaan AS Lockheed Martin Aerospace. Kementerian Pertahanan sendiri sebetulnya memesan 5 pesawat. 4 pesawat sisanya akan secara bertahap berdatangan hingga Januari 2024 mendatang. Menurut Jokowi, pesawat tersebut merupakan pesawat yang cukup canggih dan mampu mengangkut pasukan penerjun hingga 98 orang atau pasukan biasa hingga 198 orang dan bisa mengangkut hingga 19,9 ton, artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer dan untuk bencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan komitmen pemerintah Jokowi Ma'ruf di bidang pertahanan merupakan yang paling besar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Perlambatan pemenuhan target MEF hingga 2024 katanya bisa dimengerti mengingat terjadinya berbagai dinamika seperti salah satunya pandemi COVID-19. Dukungan pemerintah Pak Joko Widodo saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan merupakan yang terbesar. Tapi tentu beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID-19 yang sangat berbahaya. Jadi prioritas beliau adalah keselamatan rakyat, ungkap Prabowo. Ia juga mengatakan nantinya seluruh kegiatan perbaikan pesawat Super Hercules ini akan dilaksanakan di tanah air. Hal tersebut mencakup perbaikan dan overhaul berat serta penggantian center wing box. Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, mengungkapkan secara keseluruhan capaian MEF sampai detik ini belum 70%. Hal tersebut katanya bisa dipahami mengingat terjadinya pandemi COVID-19 dan ketidakpastian perekonomian global. Namun, mengingat situasi pandemi sudah cukup membaik saat ini, Hairul berharap target MEF yang 100% di 2024 bisa terpenuhi. Pasalnya, menurut Hairul, jika MEF masih jauh dari target, postur pertahanan Indonesia belum bisa dikatakan berada pada level yang diharapkan. Kita belum bisa mencapai postur pertahanan yang direncanakan kalau belum sampai mencapai target MEF. Berarti potensi ancaman belum bisa diantisipasi 100% juga. Potensi ancaman dan gangguan keamanan, lalu celah-celah rawan dan kelemahannya pastinya bisa ditutupi dengan MEF, ungkap Hairul kepada VOA. Secara umum, kata Hairul, alutsista Indonesia jika dilihat dari segi jumlah, tipe, dan model sudah cukup lengkap. Namun sayangnya secara faktual, kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia belum pada posisi siap tempur. Sekitar 50% dari alutsista kita sudah cukup tua, tentu saja tidak bisa dioptimalisasi penggunaannya dibandingkan alutsista dalam kondisi baru, tambahnya. Menurutnya, faktor utama perlambatan pemenuhan rencana strategis bidang pertahanan di tanah air diantaranya adalah ruang fiskal APBN yang cukup ketat. Faktor lainnya menurutnya adalah tidak adanya keselarasan antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, sehingga seringkali rencana belanja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, kedepannya pemerintah katanya harus bisa menyelaraskan permasalahan tersebut. Terutama penyelarasan agenda antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan. Kemenhan tugasnya membangun komunikasi dengan negara penyedia atau vendor. Ada problem reputasi nantinya ketika Kemenhan sudah bergerak maju, kemudian ternyata dari Kemenlu dan Bappenas masih konservatif. Ada belum disetujui. Apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika kawasan, geopolitik termasuk potensi ancaman secara global, ada kebutuhan yang cukup mendesak untuk menyesuaikan rencana pembangunan pertahanan kita, pungkasnya.